Perkenalkan, nama saya Julianda Priscilla Persik, mahasiswa dari Universitas Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, jurusan perawatan Prodi Nurse Technology. COVID-19 adalah virus jenis baru yang menyerang sistem pernafasan pada manusia, yang salah satu faktornya adalah sistem imunitas tubuh yang lemah. Sampai pada saat ini, belum ada ditemukan obat ataupun vaksin yang bisa menyembuhkan virus tersebut. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID-19 ini. Salah satu hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan menjaga imunitas tubuh kita agar tidak terkena virus ini. Dengan cara menjalani pola hidup yang sehat, dengan mengatur pola makan kita agar gizi yang masuk ke dalam tubuh kita tetap seimbang. Jadi saat ini saya akan memberikan penyuluhan tentang pentingnya gizi yang baik dalam meningkatkan sistem imun masyarakat, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ada 4 pilar gizi seimbang. Saja sih. Nah, yang pertama, mengonsumsi aneka ragam makanan yang bergizi dan sehat, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, daging ikan. Pasti ada yang bertanya, kenapa sih kita harus mengonsumsi aneka ragam makanan? Karena tidak ada satupun makanan yang mempunyai zat gizi yang lengkap dan bisa memenuhi semua kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan gizi dalam sehari? Nah, aturannya adalah dalam satu piring, 1/2 dari piring tersebut berisikan sayur dan buah. Dan setengah dari piringnya lagi berisikan 1/3 protein dan 2/3 karbohidrat. Selain itu, jangan lupa untuk cukupi kebutuhan cairan tubuh dengan jadwal 8 gelas sehari. Aturannya adalah sebagai berikut. Jika teman-teman yang sedang menjalani puasa, maka dapat menjalani aturan minum sebagai berikut ini. Selanjutnya, ada beberapa zat gizi yang dapat membantu menjaga sistem imunitas tubuh kita. Yang pertama, yaitu protein. Protein berperan dalam pembentukan hormon, enzim, dan zat kekebalan tubuh terhadap serangan dari mikroorganisme penyebab penyakit. Konsumsi protein yang kurang akan mempengaruhi status kekebalan tubuh karena berhubungan dengan jumlah kerusakan dan fungsi imun seluler serta penurunan respon antibodi. Protein dapat berasal dari protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani dapat bersumber dari daging, telur, susu, dan seafood. Sedangkan protein nabati dapat bersumber dari kacang kedelai, tahu, tempe, dan juga almond. Yang kedua, antioksidan. Antioksidan terdiri atas vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, dan selenium. Vitamin A dapat kita temukan pada minyak ikan, hati ayam, kuning telur, wortel, dan juga labu. Vitamin C dapat kita temukan pada jeruk, mangga, jambu, kiwi, dan buah naga. Vitamin E dapat kita temukan pada kedelai, kacang almond, minyak zaitun, margarin, serta biji bunga matahari. Selanjutnya, zinc dapat kita temukan pada kepiting, ayam, susu, kacang-kacangan, serta daging. Dan yang terakhir, selenium dapat kita temukan pada daging, kacang-kacangan, susu, telur, serta sereal. Yang ketiga ada zat besi. 2 protein pengikat zat besi yaitu transferin dan lactoferrin dapat mencegah terjadinya infeksi dengan cara memisahkan besi dari mikroorganisme. Kekurangan zat besi akan berdampak pada kemampuan untuk membunuh bakteri menjadi terganggu. Sumber zat besi dapat kita temui pada daging, hati ayam, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan juga kedelai.
Nah, kalau yang pertama tadi kita harus mengonsumsi aneka ragam makanan, dan yang kedua ini kita harus membiasakan diri untuk hidup bersih dan juga sehat. Salah satu caranya yaitu dengan membiasakan cuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Nah, kapan saja sih kita harus mencuci tangan? Ini nih. Yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik dan juga olahraga. Aktivitas fisik dan olahraga yang dilakukan secara teratur mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri yang mengakibatkan aktivitas kita cukup berkurang. Untuk itu, perlu adanya olahraga yang bisa kita lakukan di halaman rumah atau di sekitar rumah, agar energi yang masuk ke dalam tubuh kita sama dengan energi yang keluar, agar status gizi yang ada di dalam tubuh kita tetap terjaga dan juga seimbang. Yang keempat yaitu memperhatikan dan memantau berat badan. Karantina dapat menjadi salah satu faktor status gizi menjadi lebih karena kurangnya aktivitas. Ini dapat meningkatkan resiko terkena penyakit komplikasi seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan juga penyakit jantung. Dengan hal ini, jika seseorang kelebihan gizi, contohnya pada penderita diabetes, maka gizi yang diberikan kepada penderita diabetes tentunya berbeda dengan gizi yang kita berikan pada orang normal. Nah, contohnya pada orang diabetes dianjurkan untuk mengurangi mengonsumsi gula dan juga makanan manis, dan makan lebih banyak buah dan juga sayuran, juga memakan karbohidrat yang lebih kompleks seperti roti, gandum, dan juga kentang. Kalau tadi kita membahas tentang status gizi yang tinggi, sekarang kita membahas status gizi yang kurang. Biasanya pada status gizi ini, daya tahan tubuh seseorang cenderung lemah dan juga mudah terkena penyakit seperti malamus, yaitu kekurangan kalori, dan juga penyakit kwashiorkor, yaitu kekurangan protein. Penyakit ini dapat ditanggulangi dengan mengonsumsi makanan yang mengandung protein dan kalori yang tinggi. Zat gizi tersebut dapat kita peroleh dari makanan berupa daging, susu, telur, labu, kacang-kacangan, dan juga coklat. Jadi teman-teman, sangat penting ya untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar kita bisa terhindar dari berbagai macam jenis penyakit, khususnya kita bisa terhindar dari COVID-19.